وصحبه أجمعين. وإلى التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء والدلالة على مرضاته وقربه وثوابه. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. Sampai halaman 49. Alhamdulillah malam ini kita membacaan kitab Safinatun Najah karangan dari seorang ulama yang berada di Hadramaut, kemudian beliau hijrah ke Indonesia dan meninggal dunia di Jakarta. Aslinya orang Hadramaut. Siapa nama beliau? Nama beliau Syekh Salim bin Semir Al-Hadrami. Syekh Salim bin Semir Al-Hadrami, pengarang kitab Safinatun Najah. Ada namanya. Ayo kita baca bersamaan dulu. Halaman 49, rukun khutbah Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul khutbataini hamsatun hamdulillah fihima wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima wal wasiyatu bittaqwa fihima wa qira'atu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minati fil akhirah. Rukun dua khutbah ada 5. Rukun dua khutbah ada 5. Ini misalkan ada orang anak menjadi khatib. Anak menjadi khatib lah, orang yang ceramah ketika hari Jumat naik ke atas mimbar. Nah, ini ada rukunnya, kada sembarangan. Kalau ambil misalkan tadi di khutbah, sekalinya dibaca teks proklamasi misalkan, wah. Jadi harus sesuai dengan apa yang diaturkan oleh syariat. Yang pertama baca bir, rukun khutbah apa bir? Abir yang pertama di antara rukun khutbah yaitu mengucapkan alhamdulillah. Misalkan khatibnya kada ingat, kada ucap alhamdulillah, sah khutbahnya lah. Kada sahnya kan ini rukun, tahu rukun lah. Rukun itu umpamanya rumah itu tiangnya. Jadi kalau rumah kada bertiang, kira-kira rumahnya jadi rumah lah. Udah kawat jadi rumah. Tapi karena adanya tiang ini, lalu rumahnya menjadi bagus, menjadi kuat, kokoh. Nah, seperti itu juga khutbah. Apabila rukunnya kadada, tiangnya kadada, maka khutbahnya kada sah. Kalau rumahnya kada bertiang, rumahnya hancur. Begitu pula dengan khutbah Jumat, khutbah jadi hancur. Kalau ketinggalan, alhamdulillah. Jadi syarat pertama adalah membaca alhamdulillah. Makanya kalau kita perhatikan, misalnya perhatikanlah. Bilanya alhamdulillah, alhamdulillah khalaqal ibad. Nah, ini misalkan. Terus yang kedua apa? Ija, baca kedua aja. Kameranya putar ke Ija loh. Membaca salawat kepada Nabi SAW. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam kedua khutbah itu. Nah, ada baca salawatnya. Jadi misalkan si khatib nih kada baca salawat, sah kada khutbahnya? Kada sah. Jadi harus ada keduanya baca salawat kepada Rasulullah. Yang ketiga apa? Berwasiat takwa dalam kedua khutbah itu. Harus ada wasiat takwanya. Wasiat takwanya kada sah kada khutbahnya. Kada sah kayak pagarang wasiat takwa. Apa namanya, wahyu? Kayak apa wasiat takwa atau kayak apa ya? Biasanya ada ketika khutbah orang berwasiat takwa apa ya? Kayak apa ya? Orang wasiat takwa atau bacaannya apa aja? Ittaqullah. Nah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Nah, bisa pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia. Cuma bagusnya pakai bahasa Arab. Tapi biasanya kalau wadah kita nih ulah orang dua. Ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya. Jadi misalkan usikum wa nafsi ya bitaqwallah misalkan. Kemudian marilah kita dalam kesempatan ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjunjung segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, ini
Wajib kada wajib hukumnya. Bila orang ketinggalan ininya, maka khutbahnya kada sah. Kalau bang kita kan tidak tahu, misalkan si Wahyu nih tamat sini, yang sekolah mana ya? Di mana? Parak Masjid Nurul Ibadah. Nah, Parak Masjid Nurul Ibadah. Ternyata si Wahyu ini tulak kemana? Ke Banjar, tulak kemana kah? Pas nabarang khatibnya ada deh. Khutbahnya ada deh, khatibnya ada deh kayak Pak. Lalu jurang mana siapa yang bisa mengkhutbah ujar Wahyu aku suah bahari. Mau belajar khutbah, sebenarnya khutbah ini kada panjang, ada wadah kita ini benar panjang. Padahal kalau kita menghitung lawan rukunnya dikit benar. Ada di Banjar, itu ada di Banjar sebuah masjid cepat benar. Khutbah pertama lawan yang kedua cuma sekitar 5 menit, bisa kurang pada 5 menit. Wadah kita ini antara 10 menit, 10 atau 15 menitan. Tapi di Banjar ada 5 menit sudah 2 khutbah. Mu'alim kau mau khutbah sama menit tuntung. Wah, khutbah ini ada panjang, ada misalkan naiknya kan syaratnya ada 5. Bila yang kelima nih lengkap deh, sehingga ada pembacaan apa macam-macam kan usaha Bapak misalkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Qala Allah ta'ala qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. Apa ya Banjar? Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal muslimat. Baca satu ayat Al-Qur'an di salah satu khutbah itu sudah sah, ada baca Al-Qur'annya. Ini sah satu menitnya untung ada sah, harus ada Al-Qur'annya. Barang dia sedikit misalkan Allahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sudah sah khutbahnya. Atau seayat dikit, yang penting kau dipaham misalkan Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Untung deh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Khutbah kedua kaitu pulang Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in, amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Qala Allah ta'ala inna a'tainakal kautsar. Barakallahu li wa lakum fil baca doa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Untung dah. Barakallahu li wa lakum fil diartikan. Cuma dalam khutbah ini ada sebagian ulama dalam kitab ini dalam kitab ini ada harus pakai bahasa Arab. Jadi kayak apa caranya orang kita di sini supaya khutbahnya sah dalam bahasa Arab? Jadi awalnya pakai bahasa Arab lalu pakai bahasa Indonesia. Jadi pakai bahasa Indonesia pas para penghabisan hanya diulang rukunnya dari awal. Paham tak? Jadi sudah anak habis khutbah pertama diulang kepada bahasa Arab berataan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul, pakai bahasa Arab. Khutbah kedua mulai awal sampai akhir berataan pakai bahasa Arab. Nah, itu ada kita. Supaya apa ya? Supaya khutbahnya sah. Dalam ulama pendapat beliau di antara mereka adalah yang mewajibkan khutbah harus dibaca dengan bahasa Arab. Yang kelima, baca Andika yang kelima. Berdoa untuk orang mukmin laki-laki dan perempuan dalam khutbah kedua. Harus mendoakan ya ujar khatib rajin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Doanya ini ujar para ulama harus berkaitan dengan makna akhirat. Kalau bang misalkan berdoa ya Allah misalkan Allahumma
ya Allah kanakanlah mudahkanlah urusan dunia kami. Nah itu sah kada? Sah. Jadi harus doanya berkaitan dengan akhirat. Kada boleh misalkan doanya kada berkaitan dengan akhirat, maka doa khutbahnya kada sah. Nah pahamlah saudara, ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Apanya? Ini nomor 4 mau baca satu ayat Al-Quran. Misalnya khutbah pertama Al-Kautsar, ayat khutbah kedua surah lain. Nah, boleh lanjut. Misalkan khutbah pertama baca Al-Kautsar, khutbah kedua surah lain, kada apa-apa. Bahkan baca ayat Quran ini wahyu kada wajib keduanya. Satu dari khutbah pertama atau khutbah kedua baca ayat Quran boleh sudah. Harus keduanya kan ada. Dan kada jadi masalah. Pulang misalkan yang pertama surahnya Al-Kautsar, yang kedua surah Al-Ikhlas, kada jadi masalah. Bahkan yang pertama kada ada baca surah Al-Quran sama sekali. Yang kedua hanya baca surah Al-Quran, boleh kada? Boleh. Hanya baca ayat Quran boleh, seayat aja boleh lah, boleh. Asalkan ayatnya dapat difahami. Maksudnya orang paham dengan makna ayat tersebut. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami kata Allah Ta'ala memberikan kepadamu wahai kekasihku Nabi Muhammad al-Kautsar, kebaikan yang banyak atau telaga al-Kautsar. Sah kada khutbahnya? Sah. Apalagi pertanyaannya? Terus syarat khutbah Jumat. At-taharatu anil hadatsaini al-asghari wal akbari wat-taharatu anin najasati fis thawbi wal badani wal makani wa satrul aurati wal qiyamu alal qadri wal wudu bainahuma fawqa minati sholati wal muwalatu bainahuma wa bainas salati wa an takuna bil arabiyati wa an yusmiha arba'una wa an takuna bil abi waqtil zuhri. Baca baris. Mana kopi yang baris? Iya. Baca. Syarat sebuah khutbah ada 10. 1. Khatib harus suci dari 2 hadas besar maupun kecil. Syarat khutbah ada 10. Yang pertama khatib harus suci dari 2 hadas besar maupun kecil. Si khatib nih, misalkan khatibnya kada wudu, sah kada khutbahnya? Ada sah, atau khatibnya belum mandi wajib? Baca wudu dah khatibnya dah. Tapi sebelum khutbah tuh main lo. Ada yang mandi wajib. Wudu ya khatibnya wudu tapi mandi wajib belum. Sah ada khutbahnya. Ada sah khutbahnya. Atau khatibnya hendak naik, sekalinya melihat di betis ada cacak atau ada apa ya plistar. Sah ada? Ada sah. Kenapa jadi kada sah? Karena kada suci dari hadas kecil. Mana yang pernah dahulu khutbah di Masjid Asy-Syuhada di Alami, banyak masjidnya, banyak orangnya. Itu ketika mau khutbah itu pada bulan Safar. Mau khutbah sudah hendak naik khutbah, orang sudah ma'asyiral. Orang dah lihat di betis ada sakalinya nang kaya tahi cacak, hati getah sakalinya. Lihat keras. Maksudnya getah ini sudah mulai disukan kalau udah. Ini jangannya naik ke atas pacangan. Kita kada sah sajumatan. Tempatnya kada bakaran sah kalau khutbahnya kada sah. Jadi kayak pacarannya betis nih. Apalah be imamah rasanya tuh. Ya apalah be imamah. Nah, artinya nih. Kayak apa yuk? Apakah mau ulang sembahyang kah? Mau ulang fardu apa? Mau ulang wudu atau kayak apa? Membersihkan matanya. Kenapa dibersihkan? Ini kan wudu malam kan sah nih. Jadi apakah mau ulang wudu basah kah atau kayak apa kah? Hah? Imamah di kepala orang sudah parah dah orang disuruh kenal naik khutbah dah. Jadi kayak pacarannya. Nah ini penting lah masalah
apabila ada di betis kita sesuatu yang menghalat wudhu, air sampainya ke kulit kita, ketika ibah wudhu kita melihat ada perlu kita wudhu besar. Dibasuh betisnya aja betul. Jadi apa namanya betisnya, apa namanya hirangnya tadi kita hilangkan dulu, kamu kita basuh, pakai kita basuh. Tapi ketika membasuhnya nyatakan menyambung wudhu sahajaku atau sahajaku dalam hati nih, menyempurnakan wudhu fardu kepadaku karena Allah Ta'ala. Jadi kita basuh badan kita kada perlu lagi wudhu. Sah kada? Sah. Jadi mu'alim basuh betis langsung naik ke masjid, langsung jalan muka, langsung naik ke mimbar. Nyakanya wudhu kada sampat abut orang ada khutbah nah khatibnya. Ada yang kata nih abut orang. Jadi dibatis oleh mulai kita imbah wudhu nih. Katakanlah imbah wudhu, lalu ada melihat di batis kita nih hirang atau belistar. Kada perlu kita mau ulang wudhu, kita pacul belistarnya, kita basuh. Malam pernah dulu di sini, langgar kita sini, orang sudah kemak, malam sudah dilanggar, keluar sudah sopan. Jadi orang imamnya nih, imamnya kedada, malah jadi imam nih. Batis ada hirang, getah, kamu kada getah belistar atau? Pada jam malam ini orang sudah kamat deh, maka dilanggar dah maunya turun dari sopan. Apa caranya? Nah inilah kita perlu dengan ilmu. Kalau kada berilmu langsung naik ke Pak Imaman, seorang sembahyang kada sah, habis orang bertahan kada sah sembahyangnya juga bahaya. Seorang kada sah tahu bang, lain kayak seorang kada tahu, apa? Tapi seorang tahu dah pada wudhu seorang kada sah, wadah jadi imam berdosa. Kayak apa caranya? Batis tadi malam cari banyu aqua, pas ada aqua cangkir dilanggar, ambil aqua cangkir. Mana batis tadi nih yang apa namanya yang kristal tadi, pacul kristalnya tumpahi sedikit nak, tumpahi sedikit. Sah dah wudhunya, sah dah wudhunya, sah dah wudhunya deh. Ada lem artiko atau ada kristal, kayak pas sah kada wudhunya, oh kada sah. Kayak apa mau ulang wudhu kah? Kada bapak, kada mau ulang wudhu. Kita basuh tangan kita yang mana yang kanan tadi yang mana deh, misalkan sebelah kiri, misalkan sini. Setelah apa yang dibasuh itu harus dibasuh barataan, nah itu hanya kita harus akan wudhu kita sah ada wudhunya sah. Itu syarat pertama bila harus suci daripada dua hadas. Yang kedua apa aja? Perlahan baca yang kedua perlahan. Pakaian, badan dan tempat. Pakaian, badan dan tempat atau khatib. Tahu suci dari najis. Nah, pakaian tuh jar para ulama nih sama lawan salah sembahyang lah. Pakaian tuh jar para ulama yaitu sesuatu yang kita bawa ketika sembahyang. Misalkan ini HP kita ada dalam kantong, maka HP ini dikategorikan sebagai pakaian kita. Apabila dalam HP kita ini ada apa ya? Ada teh cacak, maka batal. Ya kan sama semalam nih. Hari Selasa yang adalah. Jadi apapun yang kita bawa ketika sembahyang, duit. Kita bawa duit. Nah, ada duit. Ada duit misalkan bawa duit. Duitnya ada di kantong nih. Duitnya kita bawa sembahyang. Kita bawa sembahyang. Nah, duit itu sudah dikategorikan sebagai pakaian kita. Jadi setiap perkara yang kita bawa ketika sembahyang, maka itu dihukumkan sebagai pakaian kita. Kemudian pakaian, kemudian badan. Badan itu adalah apa yang di badan kita. Di kepala badan kada. Jadi badan itu sini aja. Kepala masuk badan masuk juga. Isinya teh jana. Tahu kok kayak apa kan teh sampat behira di sini. Jadi kita pulang aja. Bawa sembahyang sah kada sembahyangnya, kada sah kenapa? Karena membawa kan najis. Kita mana? Ya, menit lagi. Yang terakhir tempat itu jar para ulama. Ini juga tangannya disiapkan. Ya. Di situ boleh. Tempat ini adalah
Tempat ini adalah sesuatu yang kita getok. Misalkan sajadah nih kita menggetok cuma kita nah tangan kita ada jasnya lah. Tangan kita kayak nih. Ada Bapak. Yang jelas setiap perkara yang kita getok ketika sembahyang maka itu dikategorikan sebagai tempat kita. Lah, tempat kita sekalipun yang sajadah. Misalkan nih yang kita duduki, yang kita getok, yang kita japai itu dikategorikan sebagai tempat kita. Maka bilanya tempat itu ada najisnya, maka kita sembahyang kita ada. Yang ketiga, kaina kita tarusakan minggu kaina nyatakan yang nomor 3. Insyaallah minggu kaina kita akan belajar sembahyang qasar praktek. Kemarin sudah ada nulis anunya. Tapi kita ingat bahwa tadi sudah ada di rumah. Tapi kita ingat bahwa insya Allah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bahwa ilmu agama dibukakan dengan segala ilmu dan ilmu agama, ilmu apapun. Amin ya rabbal alamin. Fatihah.